Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oka Dewata Syaputra. NIM saya 2022 50 30 91. Kelas saya C1 semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif dalam penulisan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari kalimat efektif, 2. Unsur-unsur dari kalimat efektif, 3. Ciri-ciri dari kalimat efektif, 4. Syarat dari kalimat efektif, 5. Penutup dan kesimpulan. 1. Pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun menurut kaidah-kaidah yang berlaku. Misalnya, unsur-unsur krusial yang wajib dimiliki setiap kalimat atau subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan dan menentukan istilah yang tepat pada kalimat tertentu. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut akan lebih mudah dipahami pembaca atau pendengar. Dengan kata lain, kalimat efektif merupakan kalimat yang bisa mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. 2. Unsur-unsur dari kalimat efektif. Beberapa unsur pembentuk kalimat efektif yaitu subjek, B. Predikat, C. Objek, D. Pelengkap, E. Keterangan. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang pertunjukan pelaku, angka benda, atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek adalah fungsi kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Posisi subjek dalam kalimat bebas, yaitu terdapat pada awal, tengah, atau akhir kalimat. Contoh, Dina menemukan buku di perpustakaan. Subjeknya adalah Dina. 2. Ibuku sedang menulis. Subjeknya adalah ibuku. 3. Roni membeli obat di apotik. Subjeknya adalah Roni. Predikat. Predikat adalah sebuah kalimat yang menyatakan suatu tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek. Posisi predikat dalam kalimat juga bebas, kecuali tidak boleh di belakang objek dan belakang pelengkap. Contoh, Budi mencuci tangan sebelum makan. 2. Suster merawat kakek di rumah sakit. 3. Kelompok C berpresentasi dan tim juri menilainya. Objek. Objek adalah fungsi kalimat yang melengkapi kata kerja aktif dan kata kerja pasif sebagai hasil perbuatan yang dikenai perbuatan yang menerima atau yang diuntungkan oleh perbuatan sebagai predikat. Fungsi objek selalu terletak di belakang predikat berkata kerja transitif. Contoh, 1. Diana meminum obat karena ia sedang flu. 2. Susi sedang menanam pohon mangga bersama ayahnya. 3. Orang itu menyetir mobil dengan kencang. D. Pelengkap. Pelengkap adalah fungsi yang melengkapi fungsi kata kerja berawalan ber dalam predikat, seperti predikat kalimat menjadi lebih lengkap. Posisi pelengkap dalam kalimat terletak di belakang predikat berawalan ber. Contoh, para pahlawan bersenjatakan bambu runcing. 2. Mereka berjalan ke sekolah. 3. Mereka berdemo tentang penurunan harga BBM. E. Keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang melengkapi fungsi-fungsi kalimat, yaitu melengkapi fungsi subjek, fungsi predikat, atau fungsi semua unsur dalam kalimat. Posisi keterangan dalam kalimat bebas dan tidak terbatas. Tidak terbatas dimaksudkan fungsi keterangan dalam dapat lebih dari satu pada posisi bebas yang sesuai dengan kepentingan fungsi-fungsi kalimat. Contoh, 1. Selama tahun 2012, fluktuasi harga saham
IHSG mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 12 kali di Bursa Efek Jakarta. 2. Ibu menimbang berat badan Adi di posyandu. 3. Ulan menonton televisi di rumah. Perhatikan posisi fungsi-fungsi kalimat berikut. 1. Setelah bekerja selama 3 hari, panitia pelaksanaan seminar lingkungan hidup itu berhasil merumuskan Undang-Undang Kebersihan Tata Kota Jakarta di kantor DPD DKI Jakarta. 2. Keputusan hakim perlu ditinjau kembali. 3. Perlu ditinjau kembali keputusan hakim. 4. Kelompok pialang atau broker berbicara tentang fluktuasi harga sama IHSG. 5. Selama tahun 2012, fluktuasi harga saham IHSG mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 12 kali di Bursa Efek Jakarta. 6. Pengacara tersebut mempelajari Undang-Undang Pencemaran Nama Baik dan membandingkannya dengan Undang-Undang Dasar RI. 7. Evaluasi pembelajaran mahasiswa meliputi 4 komponen, yaitu komponen UTS, komponen UAS, komponen kehadiran, dan komponen makalah ilmiah. 8. Jika stabilitas nasional mantap, masyarakat dapat bekerja dengan tenang dan dapat beribadah dengan leluasa. Perhatikan contoh kalimat majemuk dalam posisi fungsi yang berbeda berikut. 9. Bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa sudah diketahui oleh semua orang. 10. Dosen mengatakan bahwa komponen nilai UAS berbobot 40%. 11. Hasil UAS mahasiswa dibatalkan jika mahasiswa ketahuan mencontek. 12. Kelompok C berpresentasi dan tim juri menilainya. 13. Kinerja bisnis mulai membaik dan perkembangan ekonomi menjadi stabil setelah pemilu berlangsung damai. 3. Ciri-ciri dari kalimat efektif. Ciri-ciri dari sebuah kalimat efektif adalah logis, tidak ambigu atau makna ganda, hemat, dan sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ciri-ciri kalimat efektif secara umum meliputi 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Gunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Gunakan variasi struktur kalimat. Syarat-syarat dari kalimat efektif. Syarat kalimat efektif. 1. Mewakili pikiran pembaca atau penulis secara tepat. 2. Mengemukakan pemahaman yang sama tepat antara pikiran pembaca dan pikiran penulis. 3. Mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. 4. Tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami maksud sang penulis. 5. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca dengan tepat. 6. Sistematis dan tidak bertele-tele. Kesimpulan, sebuah kalimat bukanlah sebatas rangkaian kata dalam frasa dan klausa. Rangkaian kata dalam kalimat itu ditata dalam struktur gramatikal yang benar-benar unsurnya dalam membentuk makna yang akan disampaikan secara logis. Kalimat-kalimat dalam penulisan ilmiah harus lebih cermat lagi menata kalimat yang benar dan efektif, karena kalimat-kalimat yang tertata itu berada dalam laras bahasa ilmiah. Kalimat dalam tataran sintaksis adalah satuan bahasa yang menyampaikan sebuah gagasan bersifat predikatif dan berakhir dengan tanda titik sebagai pembatas. Sifat predikatif dalam kalimat berstruktur yang dibentuk oleh unsur subjek, unsur predikat,
dan unsur objek atau SPO. Baik, itu saja yang saya presentasikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.